Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Fatari Soljana, NIM 90 dari kelas Ekonomi Sumber Daya Alam A. Dalam video kali ini, saya akan membahas pertanyaan dari tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam mengenai konservasi. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Iya atau tidak? Kenapa? Dan berikan alasannya. Menurut saya, Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak. Berdasarkan dari artikel yang diunggah di website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Di subsektor migas, cadangan minyak Indonesia yang tercatat saat ini ada 3,8 miliar barel. Lalu, dari sisa cekungan yang belum dieksplorasi, yakni sebanyak 74 cekungan, menyimpan potensi minyak sebanyak 7,5 miliar barel. Selain minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet atau TSCF. Dalam subsektor energi baru terbarukan atau EBT, Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 11 GW, angin sebesar 60,6 GW, bioenergi sebesar 32,6 GW, air dan mikrohidro sebesar 94,3 GW, surya sebesar 207,8 GWP, dan laut sebesar 17,9 GW. Total, Indonesia memiliki 442 GW potensi EBT dan baru diutilisasi sebesar 2,1% atau 9 GW. Subsektor minerba, cadangan batu bara terbukti kini menyentuh 39,89 miliar ton. Sementara cadangan komoditas tembaga sebesar 2,76 miliar ton. Sedangkan cadangan komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton dengan produksi tambang per tahun 17 ton biji. Selanjutnya untuk logam besi, cadangannya sebanyak 3 miliar ton dengan produksi biji besi dan pasir besi 3,9 juta ton per tahun dan konsentrat besi 3,1 juta ton. Kemudian bauksit cadangan sebesar 2,4 miliar ton dengan umur cadangan 422 tahun. Emas cadangannya sebesar 1132 AU dengan umur 28 tahun. Sementara perak cadangannya sebesar 171,499 ton AG dengan umur cadangan 1143 tahun. Serta timah cadangan sebesar 1,5 juta ton SN, umur cadangannya 21 tahun. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana sikap Anda tentang penipisan atau depresi dan kelangkaan cadangan sumber daya alam Indonesia untuk sumber daya biologis dan non-biologis. Pemakaian sumber daya alam terus-menerus akan membuat SDA tersebut berkurang, rusak, atau bahkan bisa habis. Maka dari itu, menurut saya, untuk mencegah penipisan atau depresi pada sumber daya alam Indonesia, khususnya non-biologis di sini, kita harus selektif dalam memilih dan menggunakan sumber daya tersebut agar digunakan dengan baik demi kepentingan keberlangsungan kehidupan. Selain itu, penggunaan sumber daya alam, khususnya sumber daya yang biologis, di sini harus dijaga dengan baik, dengan cara memanfaatkannya dengan sewajarnya saja,
dimanfaatkan seperlunya saja, tidak perlu berlebihan, dan kita sebagai masyarakat Indonesia perlu menghemat sumber daya alam biologis tersebut agar tidak punah dan tidak rusak. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang eksploitasi yang katanya tujuannya untuk pembangunan? Pada salah satu kasus, eksploitasi sangat penting dilakukan untuk pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Tapi ketergantungan pembangunan ekonomi pada eksploitasi tersebut akan merugikan bagi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kerusakan lingkungan akan terjadi jika eksploitasi alam masih dilakukan. Kerusakan lingkungan yang kemungkinan akan terjadi adalah hilangnya ekosistem seperti hutan alam, gambut, dan mangrove. Ekonomi dunia pun akan terancam apabila negara tidak bisa meminimalisir dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam. Pertanyaan keempat yaitu, apa yang Anda ketahui tentang konservasi? Jawab pertanyaan Anda berdasarkan salah satu dari 6 jurnal yang sudah Anda review sebelumnya yang berkaitan dengan konservasi. Menurut saya, konservasi adalah suatu tindakan menjaga kelestarian sumber daya alam demi kelangsungan hidup manusia. Pada jurnal Ekonomi Pertanian, Sumber Daya dan Lingkungan dengan judul jurnal yaitu Pemilihan Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Energi Panas Bumi di Kamojang, Jawa Barat dengan analisis multikriteria decision making atau MCDM, yang tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memilih alternatif kebijakan pengelolaan panas bumi di kawasan Kamojang. Dari hasil analisis MCDM yang dilakukan peneliti, maka diperoleh beberapa alternatif kebijakan pengelolaan energi panas bumi di kawasan Kamojang, Jawa Barat. Berikut adalah alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk menjaga energi panas bumi di kawasan Kamojang, Jawa Barat yang sudah diurutkan berdasarkan skala prioritasnya. Kebijakan pertama yaitu pengembangan dan pengelolaan panas bumi skala kecil. Kebijakan yang kedua yaitu renegosiasi nilai jual energi panas bumi. Kebijakan yang ketiga yaitu kepastian waktu perizinan. Kebijakan yang keempat yaitu perlindungan keanekaragaman hayati dan kewajiban konservasi air tanah. Kebijakan yang kelima yaitu pemanfaatan panas bumi secara langsung untuk wisata dan agribisnis. Kebijakan yang keenam yaitu adanya participation interest pada BUMD dan BUMN. Kebijakan yang ketujuh yaitu perizinan pemanfaatan kawasan hutan, khususnya hutan konservasi. Yang kedelapan yaitu pemberdayaan masyarakat. Yang kesembilan yaitu implementasi dari UU nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi. Dan kebijakan yang terakhir yaitu pendirian pusat penelitian dan pengembangan panas bumi. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf jika penyampaian saya dalam video kali ini ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.